Konflik permasalahan dalam rumah tangga yang kini dialami oleh kedua pasangan Jonathan Frizzy dengan Dena Devanka hingga saat ini masih terus bergulir dan kian memanas. Hal tersebut lantaran baru-baru ini pihak kuasa hukum dari Ijong mengumbar beberapa foto rekaman CCTV terkait kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Dena Devanka. Melihat foto-foto tersebut telah tersebar luas, Dena Devanka pun akhirnya angkat bicara melalui akun Instagramnya dan menuliskan sebuah kalimat seperti berikut ini. Makasih buat kado ulang tahunnya ya, Papa Bear kesayangan @Ijong Frizzy. Kamu sungguh suami yang hebat dan luar biasa. Salah apa saya sampai diperlakukan seperti ini? Dipermalukan sebegininya? Apakah publik perlu tahu kondisi yang sebenarnya? Kenyataan yang selama ini saya alami, tindakan yang selama ini kamu lakukan pada saya. Selama ini saya diam ya, mencoba untuk menutupi semuanya. Semua, karena nggak mau anak-anak terluka. Maka dari itu, karena sudah lelah dengan ceritanya kalian, #Won'tStopCan'tStop, ya saya mundur teraturlah. Toh saya yang menggugatkan, bisa, kamu bisa bahagia bersamanya. Ucap Dena. Sebuah ungkapan kata-kata yang diungkapkan oleh Dena Devanka melalui akun Instagramnya berawal dari kuasa hukum Jonathan Frizzy yang baru-baru ini membeberkan alat bukti yang nantinya akan diserahkan ke Polres Jakarta Selatan guna menjadi barang bukti atas kasus KDRT antara Dena dengan Ijong. Mohon izin, hari ini saya dan rekan saya, Pak Yonas Kristianto, saya sendiri namanya Sebastian, saya buka ya. Nama saya Sebastian, saya kebetulan kuasa hukum dari saudara Jonathan Frizzy. Mohon maaf, saudara Jonathan Frizzy-nya rencana hari ini mau hadir, Mas. Cuman karena ada satu dan lain hal, dia lagi syuting sekarang di lokasi syuting, dia nggak bisa hadir di sini. Dan atas kehadiran kita hari ini sudah atas izin klien kami dan keluarga gitu ya, Mas ya. Pada intinya hari ini kita ingin menyampaikan hal, Mas. Mungkin tadi di Polres kurang jelas gitu menyampaikan bahwa masih banyak nih anggapan-anggapan dari masyarakat yang sepihak terhadap klien kami. Jadi pada intinya hari ini kita akan menunjukkan suatu bukti baru yang belum pernah ditunjukkan ke media sebelumnya, dan pada intinya kita hanya meluruskan aja bahwa klien kami ini adalah korban KDRT, bukan pelaku KDRT. Gitu. Kita nggak mau memojokkan siapapun, nanti dinarasin sendiri aja, ya. Itu ya Mas ya. Main gini kita mulai ya. Tunjukin fotonya Mas ya. Semua ngeliat ya? Siapa ini ya? Kelihatan ya? Hah? Masih Jong kan? Iya. Saya nggak usah nerusin ya. Oke, cuma pegang kanan kiri. Lihat, saya nggak mau narasikan, tolong narasikan sendiri. Gitu. Saya nggak mau bilang siapa. Jelas ya, ada alat yang dipegang juga ya. Udah, yang terakhir nih. Oke, oke ya. Gitu ya, jadi pada intinya saya nggak mau narasikan ini apa, Mas lihat sendiri, tapi yang bisa kita kasih tahu ini adalah salah satu alat bukti yang juga kita sampaikan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sebenarnya kenapa kita juga nunjukin bukti bahwa karena kan sampai dengan saat ini kan masyarakat bahkan pihak-pihak lain lah justru memandang bahwa Mas Ijong ini pelakunya gitu. Ya kami istilahnya keluarkan bukti ini bahwa bukan Mas Ijong pelakunya. Gak ada Mas Ijong melakukan pemukulan atau apa, nggak ada. Justru dia adalah korban. Itu aja. Dan sampai dengan saat ini kan masyarakat bahkan netizen juga kan bilang kok laki-laki ngelaporin istrinya lah. Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak membatasi gender. Jadi mau pelakunya laki-laki, mau pelakunya perempuan, ya silakan aja. Bahkan tidak membatasi bahwa harus perempuan yang jadi korban. Kan nggak ada menyebutkan. Jadi udahlah, masyarakat bahkan pihak-pihak lain jangan menilai kasus ini secara subjektif. Kita harus objektif dalam melihat fakta-fakta yang ada, yang kita udah keluarkan, pernyataan-pernyataan yang masih belum dikeluarkan.
Jadi ya teman-teman media udah istilahnya bisa menilai lah, masyarakat juga bisa menilai bukti-bukti yang ada. Bahkan begini Mas, yang kita sesalkan sampai ada yang bilang kan, emang sekuat apa sih seorang perempuan mukul laki-laki gitu. Mungkin udah dirilis juga sama Om Ben ya? Pernah. Dan ditanggapin juga nggak salah sama pelapor ya. Pelapor juga ditanggapi juga. Terus sebenarnya ada beberapa foto-foto lagi yang istilahnya kami juga yang nggak keluarin di sinilah. Cuman ini bukti lain yang mungkin bisa menjelaskan situasi dan keadaan dalam perkara ini tuh seperti apa sebenarnya, kan pasti masyarakat ingin tahu. Itu aja. Jadi kami terbuka sampai dengan saat ini. Kami sangat menyayangkan bahwa masih ada yang menilai secara subjektif terhadap perkara ini. Aja sih, Mas. Lebih dari sekali nih. Pada intinya ini malah justru bukan dasar pelaporan visumnya, Mas. Saya bisa kasih tahu, tapi untuk tanggal dan tahun nanti belum ya, kita masih belum bisa rilis. Cuman intinya tadi kita tunjukkan. Pada intinya itu malah ini sebagai bukti gitu, alat bukti lain lah gitu. Kan visumnya itu kan di laporan itu kan. Kan dalam kasus KDRT ini kan yang bukti, alat bukti yang paling utama itu ya visum gitu. Yang untuk membuktikan bahwa telah terjadi KDRT itu ya visum. Ini kan salah satu bukti pendukungnya. Dan ini video ini bukan yang pas visum pelaporannya, Mas. Ini makanya saya bilang ini kan mungkin ada beberapa gitu, ada beberapa rentetan. Salah satunya yang kita tunjukkan ini adalah bukti ini screenshotnya. Nah kalau Mas lihat ini kan screenshot dari CCTV berupa gambar bergerak gitu loh. Nah mungkin tadi juga menjawab, saya juga menekankan dari rekan saya bahwa namanya perlawanan kan bisa diartikan luas, Mas. Bisa jadi nangkis terus ngelawan balik atau melakukan kekerasan kembali gitu. Bahwa saya tegaskan di sini klien kami hanya membela diri. Apa membela diri definisinya hanya mencegah agar dirinya tidak tersakiti secara fisik gitu. Ya kan? Konkretnya ya berupa tepisan dan menahan tangan gitu loh, Mas. Mungkin juga nanti nggak tahu ya dari sisi pelapor juga kan bisa ditanya visumnya visum apa kan gitu kan? Visumnya apa kalau muka atau misalnya waktu dilihat di wawancara ada lebamnya ditutupin apa kan? Kelihatan, Mas. Kalau kita kan tadi udah rilis tuh yang di Polres ada fotonya mukanya kan? Nah gitu loh. Intinya gini, Mas, kami menunjukkan ini bahwa ada kejadian diduga saudara DAD ini melakukan KDRT terhadap klien kami, saudara Jonathan Frizzy. Itu intinya itulah. Konflik rumah tangga kedua pasangan Jonathan Frizzy dengan sang istri Dena Devanka sempat memasuki tahap mediasi pertama. Namun pada jalannya mediasi kala itu, permasalahan kedua pasangan tersebut pun belum juga menemui titik terang. Setelah jalannya mediasi usai, Dena Devanka mengungkapkan jika dirinya kini sudah mengikhlaskan apapun yang terjadi pada rumah tangganya dengan sang suami Jonathan Frizzy. Enggak sih, sekarang udah tahap ikhlas lah. Udah lewat itu masa kecewa, sakit hati udah lewat. Jadi agenda hari ini mediasi yang pertama yang sudah dilalui, karena prinsipal kami sama prinsipal tergugat memang dihadirkan berdua. Untuk ngobrol kami kuasa hukum juga nggak ikut di dalam mediasi itu. Tapi hasilnya seperti apa di dalam mediasi kami juga nggak bisa sampaikan. Yang jelas masih ada mediasi lagi untuk minggu depan. Persiapannya nggak ada sih persiapannya, ini aja jalanin dengan ikhlas aja lah ya. Itu banyak berdoa segala macam. Doain ya teman-teman ya, semoga semuanya lancar biar selesai. Kami ngajak jalan-jalan sama opungnya ya. Iya karena kemarin saya kerja, jadi akhirnya dibawa jalan-jalan sama papanya. Masalah rumah tangga antara Jonathan Frizzy atau yang biasa disapa Ijong dengan sang istri Dena Devanka nampaknya kian rumit untuk menemukan titik perdamaian. Hal tersebut lantaran Ijong yang baru saja mengungkapkan suatu hal yang dimana dirinya mengungkapkan jika hubungan dirinya dengan sang istri sudah tak bisa didamaikan lagi. Dia dipanggil, ini mediasi, jadi udah nggak bisa didamaikan lagi, terus persidangan lanjut demi kebaikan bersama sama demi kebaikan anak-anak gitu. Selama ini aku diem,
bukan berarti yang aku bilang berita di sana itu benar. Jadi aku cuma membela diri dan kasihan lah gitu, kasihan diri sendiri gitu. Udah nggak sehat di rumah gitu aja sih. Ya namanya mediasi Mbak, sama aja sih. Saya cuma membela aja sih apa yang saya nggak perbuat gitu aja sih. Saya cuma membela kalau saya tidak melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Jadi banyak teman-teman juga di sana, orang-orang juga bilang, kok Ijong yang laporin, kok Ijong yang menggugat. Salah, justru Dena yang gugat duluan, Dena yang laporin duluan kok gitu. Dena yang bilang aku KDRT. Nanti ada bukti-buktinya kok, begitu aku kasih lihat bukti-buktinya pasti kalian semua pasti pada percaya, gitu aja. Itu kalau informasi detailnya itu urusan rumah tangga aku ya Mbak. Yang penting aku udah bilang kalau emang udah nggak sehat di dalam rumah, itu aja sih. Laporan Polres lagi berjalan, masih berjalan sekarang sampai sekarang. Doain aja semoga baik-baik, nggak ada yang aneh-aneh, biar kebenaran aja yang terungkap, gitu aja. Ini bukan menyikapi, ini emang keputusan aku gitu, karena emang udah nggak sehat. Udah sangat nggak sehat, terus kasihan juga anak-anak, kasihan diri sendiri juga, aku juga kasihan gitu. Ya untuk membela diri aja sih apa yang udah diberitakan sekarang, kalau semua itu nggak benar gitu, nggak harus pakai media sosial atau media infotainment sebenarnya. Anak-anak ya semuanya, anak-anak pasti sampai mereka tua dapat kasih sayang dari aku. Tapi sesuai dengan kata Ijong tadi, bahwa prinsipnya sudah tidak bisa dipersatukan lagi. Jadi itulah, nanti tanggal 30 ketemu lagi ya, mudah-mudahan bisa berjalan, dan harapan kita kalaupun nanti putusan harus bersidang lanjutan ya bisa selesai dengan baik loh permasalahan ini. Kalaupun nanti cerai ataupun ya kalau memang berlanjut sampai sidang selanjutnya ya udah pasti itu. Kalau dari Ijong apa yang dikatakannya tadi kan kita sudah dengar, tidak bisa dipersatukan lagi, itu aja. Dan kami juga kuasa hukum ya, kalau kemarin ya mungkin mohon maaf rekan-rekan, karena kami juga kan tidak bisa melampaui kewenangan sebelum muncul dari klien kami sendiri. Jadinya ini ya tetap, kalau memang ini Ijong sudah mengatakan tidak bisa dipersatukan lagi, kami tetap kembali ya mengikuti jalan persidangan, mengikuti gimana ya jalannya lah.